Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Limbah masker medis yang jumlahnya setiap hari meningkat membuat kumpulan mahasiswa Teknik Lingkungan dan Teknik Sipil Unmas Denpasar mengolahnya menjadi salah satu bahan bangunan yakni beton. Kegiatan pengolahan limbah masker yang dijadikan bahan campuran beton ini dinamakan COVID Concrete atau disingkat dengan COVID 19. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali. Ada Wahyuni Sari yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sari. Ya, halo Firda. Sari, bisa Anda jelaskan apa alasan mahasiswa ini mencampurkan limbah masker medis untuk campuran beton begitu? Ya, baik. Jadi ketika tadi saya mengunjungi laboratorium tempat pembuatan beton tersebut, saya bertemu dengan Imade Wahyu Wijaya selaku Ketua Tim Peneliti COVID Concrete yang menceritakan bagaimana mulanya tercetus ide pencampuran serat masker untuk sebagai bahan campuran adonan untuk beton. Nah, awalnya pihaknya melihat ada peningkatan sampah masker selama pandemi ini, terutama masker medis yang dihasilkan dari kegiatan domestik atau rumah tangga. Lalu kebetulan pada bulan April terdapat semacam kompetisi pendanaan penelitian dari BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan BNPB tersebut memberikan kesempatan untuk penelitian di bidang kesehatan, salah satunya di bidang kesehatan, pihaknya mengambil tema penanggulangan sampah medis. Nah, dari sana pihaknya melihat ternyata sampah medis dapat dihasilkan dari kegiatan domestik atau rumah tangga karena digunakan hampir setiap hari, salah satunya yakni masker medis. Setelah melihat banyaknya sampah medis yang dihasilkan oleh rumah tangga, ia dan kumpulan mahasiswa teknik tersebut melakukan survei penggunaan masker medis. Dan didapatkan penggunaan masker medis oleh rumah tangga dalam waktu 1 hari berjumlah 1 hingga 3 masker untuk 1 orang. Nah, lebih parahnya lagi, setelah digunakan, masker tersebut langsung dibuang, dijadikan satu di sampah rumah tangga tanpa ada pemilihan. Oleh karena itu, daripada mencemari lingkungan karena tidak bisa didaur ulang secara alami, pihaknya menemukan ide untuk penanggulangan limbah masker medis ini dengan solidifikasi atau dibentuk dengan dipadatkan, Firda. Sari, lantas bagaimana untuk proses pembuatannya sendiri begitu? Ya, kalau untuk proses pembuatannya sendiri, masker-masker yang sudah dikumpulkan dari rumah tangga tersebut dikumpulkan di dalam suatu wadah, nantinya akan disterilkan dengan cara dicampurkan desinfektan. Nah, setelah itu nantinya masker-masker tersebut akan melalui proses penghancuran di mana nantinya yang dicari adalah serat-seratnya saja. Nah, setelah serat-seratnya semua terkumpul, nantinya adonan serat tersebut akan dijadikan satu dengan semen, pasir untuk pembuatan beton tersebut. Nah, setelah sudah tercampur jadi satu berbentuk seperti adonan beton, akan dicetak di cetakan yang berbentuk lonjong panjang. Sari, lantas bagaimana? Apakah beton ini sudah diuji begitu untuk penggunaannya? Ya, untuk beton yang menggunakan bahan campur limbah masker ini sementara masih dalam tahap penelitian, Firda. Jadi akan diuji kualitas beton ini. Jika kedepannya terpenuhi syarat bahwa beton ini bisa dikomersilkan, mungkin akan ditindaklanjuti. Sementara itu beton yang sudah dihasilkan itu sebanyak 36 dan nantinya 36 beton ini akan diuji dengan beberapa variasi pencampuran serat masker dari 0 sampai 0,75%. Jadi ada 0% tanpa serat masker, ada yang menggunakan serat masker sejumlah 0,125, ada yang menggunakan serat masker sebanyak 0,25 hingga 0,375% untuk campuran maskernya. Nah, jadi semuanya itu akan diuji kualitas mana yang paling bagus. Nah, nantinya setelah hasil pengujian tersebut keluar dan bisa untuk dikomersilkan, tentu ke depannya pihaknya akan mengkomersilkan beton-beton tersebut. Jadi sebelumnya masker-masker yang digunakan oleh Universitas Mahasaraswati Denpasar itu masker-masker yang berasal dari rumah tangga saja ya, Firda, atau dari perkantoran, bukan dari rumah sakit atau klinik. Itu saja, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Imade Wahyu Wijaya selaku Ketua Tim Peneliti COVID Concrete atau pengolahan limbah masker menjadi beton. Berikut liputannya untuk Anda. Campuran untuk beton dan paving block seperti itu.
karena di sini dari masker itu kita ada kandungan semacam seratnya yang bisa kita ambil dan menjadi campuran untuk beton dan paving block seperti itu. Jadi dari sanalah ide itu muncul dan akhirnya kami terpilih untuk mendapat pendanaan dari BNPB untuk melakukan penelitian ini. Jadi mulai bulan April itu sudah jalan, April, Mei, Juni untuk pengumpulan maskernya. Jadi kami infokan melalui sosial media bahwa ada pengumpulan masker di kampus kami di Universitas Mahasiswati Denpasar. Bagi yang memiliki sampah masker bisa dikumpulkan di rumah dan dikumpulkan ke kami. Jadi untuk kami olah untuk jadikan bahan campuran ini. Itu seluruh masker medis bisa ya dijadikan ini bahan? Seluruh masker medis, ya. Tapi dari kegiatan rumah tangga, bukan dari kegiatan di klinik atau rumah sakit. Gitu. Karena khusus rumah tangga. Khusus dari kegiatan sehari-hari aja, yang di kantor misalnya atau di yang kerja itu biasanya mereka menggunakan lebih dari satu setiap hari. Nah, ini yang terlibat di sini siapa aja Pak untuk pembuatan Untuk ini? pembuatan di sini terutama dari tim peneliti itu ada dosen, saya sendiri dari jurusan Teknik Lingkungan dan Teknik Sipil dari kolaborasi, kemudian ada teman-teman mahasiswa dari Teknik Lingkungan dan Teknik Sipil Fakultas Teknik Unmas Denpasar yang juga membantu selama proses pembuatan, pengumpulan dan pengolahannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.